Nah, untuk memulai sekolah minggu hari ini, kita akan pujikan pujian bersuka dalam Tuhan karena kita mau bertemu dengan Tuhan Yesus di pagi hari ini. Sudah siap ya semua ya? Kita mau puji bersama-sama. Sambil bertepuk tangan ya, kita puji Tuhan. Nah, tapi kita sudah memujikan satu pujian ya kita ya. Tentunya belum begitu berkeringat. Ya, masih pemanasan ya. Masih pemanasan. Kita masih mau memujikan satu lagu lagi sambil belajar bahasa. Oh iya, apa itu? Kita mau menyanyikan pujian Aku Cinta Yesus. Oh iya. Tapi dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Oh. Nah, jadi nanti adik-adik bernyanyi bisa sekaligus belajar, ya. Kami silakan juga ya kak ya. Tentunya. Jadi adik-adik yang di rumah sekarang kita berdiri semua. Kita mau menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus, ya. Aku cinta
Nah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus sama Bersuka Dalam Tuhan. Iya, betul. Sekarang tiba waktunya kita mau berdoa dulu ya kita ya. Karena tadi kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa. Kita mau meminta Tuhan untuk memimpin kita, mendukung kita dalam kegiatan sekolah minggu hari ini. Ya, Kak Yamina pimpin, adik-adik kalau yang ada di rumah bisa ditirukan doanya Kak Yamina dengan sikap doa yang baik ya tentunya ya. Sikap doa yang baik gimana Kak Rita? Tangannya dilipat, tundukkan kepala, pejamkan matanya, dan suara yang keluar hanya menirukan doa dari Kak Yunima. Ya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas pertolongan-Mu dan anugerah-Mu pada kami semua. Tuhan, hari ini kami mau sekolah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau memuji nama Tuhan lagi ya. Pastinya kan masih semangat ya adik-adik. Kita mau berdiri. Semangat terus ya. Kita mau menyanyikan lagu KASIH ya. Tentunya pakai gerakan ya. Oh ya nih Pak ya. Nanti kalian mau praktekkan gerakannya ya, biar adik-adik di rumah bisa meniru gerakannya. Iya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Iya, kita sudah berdoa juga. Ya, betul sekali. Sekarang tiba waktunya kita mau mendengarkan Firman Tuhan, mendengarkan cerita Alkitab. Menarik sekali pastinya ya. pastinya. Kalau kemarin itu Bu Edi, kalau sekarang siapa ya Bu? Kita yang akan Siapa ya yang gak kalah asiknya juga kalau bercerita? Oh, Siapa coba? Ya, Dengan
Ya, shalom adik-adik. Nah, kita tiba saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Sikap berdoa yang baik, lipat tangan, tunduk kepala, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini ya Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami ya Bapa di dalam kami beraktivitas ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir dalam mendengarkan firman-Mu ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Nah, sudah siap adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, kita siapkan dulu Alkitab kita akan membuka bersama-sama, kita akan membaca Alkitab bersama. Nah, sudah disiapkan? Bunika tunggu, hitungan ketiga, kita sudah siap dan sudah menyiapkan Alkitabnya. 1, 2, 3. Nah, kita akan membaca bersama-sama dari Yohanes 14 ayat 27. Ya, kita akan buka bersama Yohanes 14 ayat 27. Sudah semuanya? Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Untuk adik-adik yang sudah bisa membaca, kita baca bersama-sama. Untuk yang adik-adik di kelas Matius yang mungkin belum bisa baca, bisa didampingi orang tua. Nah, kita akan baca bersama-sama ya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini adik-adik pasti rindu ya untuk ibadah bersama, untuk sekolah minggu bersama di gereja ya. Nah, tapi kita masih tetap bisa ibadah nih walaupun dari rumah. Nah, di sini Bu Nika punya satu cerita. Sebelum Bu Nika bercerita, Bu Nika mau tanya dulu. Siapa di sini yang pernah menunggu? Ya, siapa yang pernah menunggu mungkin di rumah, di sekolah atau dimanapun? Coba siapa? Ya, pasti setiap kita menunggu, pernah menunggu ya. Setiap kita pernah menunggu. Bagaimana rasanya menunggu itu? Ya, pasti bosan, jenuh, bahkan mungkin bisa juga khawatir, kecewa, atau bahkan mungkin kalau tidak datang bisa merasakan kecewa ya. Tapi di sini kita harus tetap bersabar ya, tidak boleh merasakan sakit hati atau mungkin merasakan kekecewaan yang berlebih ya. Nah, di sini Bu Nika punya satu cerita tentang apa itu? Nah, ada sebuah keluarga dari siapa ya kira-kira ya? Nah, di sini Bu Nika sudah ada nih, yang matanya lebar, telinganya panjang. Kira-kira apa ya itu? Hewan apa ya yang telinganya lebar, panjang, kemudian matanya juga lebar, warnanya putih? Apa? Ayo, siapa yang tahu? Coba. Iya, betul sekali. Kelinci ya. Nah, di sini Bu Nika akan bercerita nih. Nah, di sebuah taman hiduplah keluarga kelinci. Di sini ada ayah, ibu, kemudian 3 anak. Nah, anak yang pertama ini namanya Kakak, anak yang kedua namanya Lili, dan yang paling terakhir namanya Cici. Suatu hari mereka melihat persediaan makanan yang ada di rumah.
Ternyata persediaan makanan mereka tinggal sedikit. Kemudian ayah dan ibu mengharapkan untuk bisa dimakan bersama dengan keluarga. Karena tidak cukup, akhirnya ayah dan ibu memutuskan untuk mencari makanan. Nah, ketika ayah dan ibu mau mencari makanan, mereka bilang ke anak-anak, "Anak-anak, persediaan makanan yang ada di rumah tinggal sedikit. Kali ini ayah dan ibu akan mencari makanan." Aku ikut, kata Cici. "Ya, aku juga mau ikut," kata Lili dan Kakak. "Gak usah nak, kalian di rumah aja. Kali ini ayah dan ibu mencari makannya jauh." "Loh, kemana? Kan tinggal cari makanan nyebrang saja. Di situ kan ada ladangnya Pak Tani, tinggal ngambil aja dibawa pulang," kata Cici dan Lili. Kemudian ayah berkata kepada mereka, "Kalau ke ladangnya Pak Tani, saat ini sedang panen Pak Tani. Kalau kita ke sana bisa berbahaya buat kita, karena nanti kalau sampai ketangkep bisa celaka kita semua." "Iya, betul," kata ayahmu. Ayah dan ibu mencari makannya di hutan, jauh di sana, di seberang ladangnya Pak Tani, jauh sekali. "Nanti ayah dan ibu usahakan untuk bisa segera pulang, tidak sampai malam," kata ayah dan ibu. Kemudian Kakak, Cici, dan Lili akhirnya setuju. "Ya sudah, kita di rumah aja." "Iya, kalian di rumah aja. Kakak, jaga adik-adikmu ya. Jaga mereka di rumah." Iya Bu." Akhirnya ayah dan ibu pergi ke ladang untuk mencari makan, pergi ke hutan. Saat ayah dan ibu sudah pergi, mereka bertiga di rumah bermain, lari-larian, kejar-kejaran, petak umpet, dan bahkan tebak-tebakan. Nah, ketika hari sudah mulai siang, Cici sudah mulai lapar dan lelah, dan sudah mulai bosan. "Kak, udah mainnya, aku udah capek, aku juga lapar. Akhirnya mereka berhenti bermainnya. Nah, ketika itu Cici berkata kepada kakak-kakaknya, "Kak, wortelku kan sudah habis, makananku sudah habis. Yuk kita ambil aja, kita lari ke ladangnya Pak Tani." "Cici, jangan," kata kakak. Lili pun juga demikian. "Jangan Cici, bahaya. Ingat pesan ayah dan ibu tadi." "Tapi kan aku lapar. Terus gimana nanti kalau aku kelaparan, aku bisa sakit." "Ya sudah, gini aja. Kakak punya wortel, masih ada satu, nanti buat Cici aja." "Nggak mau, nanti kalau punya kakak buat Cici, kakak makan apa? Nanti kakak yang lapar." Kemudian Lili berkata kepada Cici, "Ya sudah, Cici makan punya kakak aja, punya Kak Lili aja." "Nggak mau, nanti kalau aku makan punya Kak Lili makan apa?" Akhirnya kakak berpikir, dan akhirnya kakak menemukan solusinya. "Ya sudah, gini saja Ci, punya kakak masih satu, nanti kita bagi jadi dua. Yang sebagian untuk kakak, yang sebagian lagi untuk Cici. Sama seperti Kak Lili juga, nanti Kak Lili punya satu dibagi jadi dua, sebagian untuk Cici dan sebagian lagi untuk Kak Lili." "Ya udah, kalau gitu aku mau. Jadi kita sama-sama bisa makan." Akhirnya mereka mengambil wortelnya dan dibagi
untuk dimakan bersama sambil menunggu ayah dan ibu pulang. Hore, akhirnya aku bisa makan. Hore, akhirnya kita bisa makan bersama. Kita bisa berbagi. Iya, tak lama kemudian ayah dan ibunya pulang sambil membawa makanan yang sudah diambil dari hutan tadi. Halo anak-anak, halo ayah ibu, ye, akhirnya ayah sama ibu sudah pulang, kata Cici. Iya, ayah dan ibu tadi sudah mendapatkan makanan dan cukup untuk persediaan kita nanti. Maafkan ayah dan ibu ya, pulangnya terlambat. Ini makanan untuk kita bersama, untuk kita jadikan persediaan makanan buat kita ya. Hore, akhirnya ada makanan lagi, kata Cici, Kakak, dan Lili dengan senang hati. Adik-adik, itu tadi cerita kita untuk hari ini. Nah, dari sini kita bisa belajar. Belajar tentang apa? Belajar untuk menunggu. Nah, dengan sabar kita menanti. Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Kemarin di tanggal 20 Mei kita merayakan apa ya? Ada yang tahu? Iya, betul. Merayakan tanggal 21 Mei ya. Merayakan apa? Kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus itu punya janji. Janji apa? Tuhan Yesus punya janji kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Yesus menjanjikan akan datang Roh Kudus. Akan datang Roh Kudus kepada mereka untuk menemani mereka. Meskipun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus akan mendatangkan janjinya melalui Roh Kudus. Nah, dengan setia murid-murid Tuhan Yesus menantikan janji Tuhan berkumpul bersama di gereja, di sebuah tempat ibadah. Nah, mereka di tempat ibadah berkumpul bersama untuk apa? Untuk berdoa bersama, untuk saling mendukung, kemudian bersekutu bersama. Sama seperti tadi keluarga kelinci tadi ya. Kakak, Cici, dan Lili, mereka semua saling mendukung. Ketika Cici lapar, Cici mau pergi ke ladang, kakaknya tidak memperbolehkan karena itu akan membahayakan keselamatan Cici dan kakak-kakaknya. Karena apa? Di situ ada Pak Tani sedang memanen wortel. Nah, tapi di sini akhirnya Cici didukung oleh kakak-kakaknya untuk apa? Diberi solusi, kemudian diberi semangat supaya Cici tetap bersemangat dan mencari solusi supaya Cici tidak bosan lagi. Nah, sama seperti kita ketika di rumah bersama dengan orang tua, bersama kakak, adik, ataupun di sekolah bersama dengan teman-teman, bapak ibu guru, kemudian di masyarakat dengan tetangga, dengan siapapun yang ada di sekitar kita, kita juga harus tetap bisa saling mendukung, terutama dengan keluarga ya, saling mendukung, kemudian saling memberikan semangat ya, terutama dalam seperti ini ya, keadaan seperti ini. Adik-adik sekolah minggunya di rumah melalui online ini ya. Tetapi di sini meskipun seperti itu, Bu Nika tahu adik-adik itu rindu untuk ibadah di gereja, untuk sekolah minggu. Tapi dengan keadaan seperti ini tetap bisa di rumah aja, beribadah di rumah dengan keluarga, saling mendukung satu sama lain, saling mendoakan juga. Nah,
di sini juga seperti ayat kita tadi, kita baca lagi untuk mengingat-ingat ayat emas kita di hari ini. Ya, kita buka bersama dari Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap semangat, jangan merasa gelisah karena Tuhan Yesus memberikan kekuatan bagi setiap kita. Tuhan Yesus punya janji yang sangat indah buat kita. Nah, itu jadi firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk firman. Sebelum nanti Bu Nika ada aktivitas yang menarik ya, nanti bisa dilakukan di rumah dengan orang tua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menjadi berkat bagi setiap kami. Kami bisa saling menguatkan, kami bisa saling mengasihi satu dengan yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Yesus, amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah sekarang kita akan membuat aktivitas. Nah, aktivitasnya apa? Bisa dipersiapkan dulu untuk alat tulis dan juga satu kertas. Boleh kertas lipat, boleh kertas HVS atau kertas yang ada di rumah. Nah, aktivitasnya apa? Adik-adik di rumah bisa cap tangan ya. Mengecap tangan boleh tangan kanan atau tangan kiri, bisa dibantu orang tuanya untuk adik-adik kelas Matius. Nah, mengecap tangan, kemudian diberi mengecap tangan di sini, diberi tulisan. Kalau sudah selesai ngecap tangan, kemudian diberi tulisan, ditulisi. Tulisannya apa? Nama teman-teman atau sahabat kalian yang kalian kasihi. Boleh orang tua, boleh saudara, boleh sahabat, teman-teman, bapak ibu guru, boleh siapapun itu. Nah, setelah adik-adik selesai menuliskan, adik-adik bisa bersama dengan orang tua di rumah, bersama-sama mendoakan yang adik-adik tuliskan tadi. Itu bisa dilakukan bersama orang tua di rumah. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman yang dibawakan oleh Kak Nika ya, Mbak Nika ya. Menarik sekali ya, tadi ada peraga-peraganya juga. Iya, betul sekali. Tadi peraganya ada kelinci-kelincinya, terus ada rumahnya gitu ya. Pasti ada yang di rumah juga mendengarkan dengan baik tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Nika. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah, persembahannya disiapkan dulu, kemudian dikumpulkan di rumah. Nanti ketika kita sudah beribadah di gereja bisa diserahkan kepada Bapak Ibu guru sekolah minggu ya. Sekarang untuk mengawali persembahan kita akan memujikan pujian bersyukurlah. Adik-adik bisa sambil berdiri juga ya, Sambil bersyukurlah. bisa mengikuti gerakan KD5 dan kearifan sini.
dengan doa ya Kak ya. Untuk siang hari ini kita akan menutup kegiatan sekolah minggu kita. Kita akan doa persembahan dan juga doa penutup. Akan Kak Yemi pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu ya Bapa dari awal hingga akhir acara ini ya Bapa, sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu, memuji nama-Mu di sepanjang hari ini ya Tuhan. Tuhan, apabila sebentar lagi kami akan mengakhiri kegiatan kami dan akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, kiranya Tuhan berkati dan Tuhan tuntut kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sudah selesai ya. Kalau begitu, kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan cerita yang lebih menarik. Iya, tentunya ya. Dengan cerita-cerita yang menarik dan juga ada aktivitas yang menarik juga tentunya. Pastinya. Iya.